Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya tanggal 6 Februari 2022, saya berada di lahan milik salah satu kelompok tani Maju Bersama. Dan pada kesempatan kali ini, sahabat tani, saya akan melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman ini, khususnya budidaya jagung manis Bonanza F1. Nah, seperti yang kita saksikan sahabat tani, pertumbuhan dari tanaman ini cukup memuaskan dan begitu subur. Hal ini dikarenakan karena dengan perawatan yang baik dan pengamatan terhadap hama penyakit pada tanaman ini tetap dilakukan secara rutin. Nah, sahabat tani, pengolahan lahan ini dilakukan dengan sistem jajar legowo. Nah, seperti ini sahabat tani barisannya. Nah, dari setiap tanaman ini tidak dilakukan sistem bedengan, tapi dibuatkan lubang-lubang tanam dengan arah sejajar. Nah, seperti sahabat tani kita saksikan. Nah, cara pembuatan dan penanamannya seperti ini sahabat tani. Nah, oke sahabat tani, saya akan melakukan wawancara dengan pemilik lahan ini dan saksikan terus video berikut ini. Nah, oke sahabat tani, saya akan melakukan wawancara sedikit dengan pemilik lahan ini atas nama Bapak Mustajab dari kelompok tani Maju Bersama. Ya, silakan Pak. Berkah bersama. Ya, berkah bersama. Ya. Jadi terima kasih pada pagi hari ini yang agak cerah. Jadi pertama-tama kita lakukan adalah penyemprotan persiapan lahan. Ya. Selanjutnya kita setelah kering kita tidak usah bakar karena cepat tumbuh lagi kalau kita bakar. Makanya dibiarkan. Setelah itu kita adakan pelubangan jaraknya 70 dengan 70 lebar. Jarak antar tanaman? Tanaman 20 cm. Ya. Oh, 20-40 Pak ya? 20-70. 20-70 ya. Ya, layarnya itu 1 per biji. Oh iya, berarti tiap lubang Pak tanam 1 biji ya? 1 biji saja, 1 biji. Iya, 1 biji. Kalau 2 agak dia kurang, pertumbuhannya nanti kurang ya, bagus. kurang bagus. Buahnya juga kurang besar. Ya. Nah, setelah itu kita selesai pelubangan penanaman. Dilanjut. Oke, Pak. Penanaman umur 12 hari sampai 15 hari kita mulai pemupukan pertama. Ya. Pupuknya Pak pakai? Pupuk saya kalau pertama saya pakai NPK. NPK. Ya, yang kedua pakai urea. Urea. Ketiganya pakai NPK lagi. Oh, iya. Kemudian untuk pembesar ada semacam MKP Pak ya? Ya. Oh, yang penyelang disemprot ya? Ya. Penyepraian. Multi KP ada kita pakai supaya lebih besar lagi. Ya. Sama kalau untuk hamanya biasa kita pakai dangke. Untuk pemberantasan hama ulat gerayak Pak ya? Ya, khususnya pada jagung. Jagung ya. Pakai dangke. Jadi umur kalau jagung manis itu kalau Bonanza 75 hari paling lambat. Oh, ini varietas Bonanza Pak ya? Bonanza ini. Oh iya. Kalau Paragon biasa sampai 70 hari. Oh ya, berarti seperti yang dibudidayakan kelompok tani Bina Bersama Bapak Pika. Ya. Kemarin saya kunjungi juga Pak ya. Dia mengembangkan varietas Bonanza F1. Bonanza F1 ya. Karena tongkolnya bagus Pak. Ya, memang bagus kualitasnya. Kemudian kalau Paragon kan banyak penyakitnya dia. Ya. Biasa langsung menguning dia punya daun. Kalau Bonanza untuk sementara saya tanam itu paling nomor 1 menurut saya. Ya, karena Bonanza itu kurang apanya, serangan virus kuning. Ya, betul. Bulai pada kemudian jagung. untuk penumbuhannya, tanaman tumbuhnya itu dia jarang mati. Boleh kata dalam satu bungkus itu paling tinggi 10 enggak tumbuh. Oh, berarti sampai 95% ya, Pak ya? 95% kalau Bonanza pertumbuhannya. Kemudian ya penyakit kurang kalau Bonanza. Beda dengan Paragon banyak penyakit. Masih ada yang kalau pada fase pembungaan Pak atau pembuatan tongkol itu, pembentukan tongkol, ada pupuk lain Pak yang ada? Ya, ada. Apa namanya? Saya campur MKP ya? MKP sama Amstratop. Amstratop, oh ya, iya. saya campur. Nah, seperti yang saya pernah lakukan juga Pak, kalau tanaman jagung sudah memunculkan bunga dan buah, iya. Kita lakukan penyemprotan Pak, tidak usah dari bawah, tapi di bagian antara
daun dia di bawah tongkol dengan di atas tongkol. Iya, Nah betul, itu yang kita betul. semprot saja. Jadi Ya, nanti antara bunga dengan tongkolnya itu Tongkol. Pak terkena obat, jadi itu nanti yang menjadi ya betul Pak. berkembang, Ya. terutama pembentukan biji dan tidak ada pada tongkolnya. Ya, ya. Sekira sebagian besar yang tahu, cuma masih ada satu dua yang tidak tahu yang seperti Iya, itu. padahal itu sangat bermanfaat Itu sekali ya, Pak ya. karena pemborosan itu kalau disemprot Iya. dari bawah juga pemborosan itu. Nah sahabat tani, pada perkembangan tanaman jagung ini, jagung manis ini, tetap akan dilakukan perawatan dengan ekstra, Iya. apalagi pada saat masa-masa pertumbuhan seperti ini Betul, sahabat ya, tani, betul, ya. kita harus tetap melakukan pengamatan, Betul. apalagi hama-hama yang Hama-hama, muncul, ya. dan sampai kita tidak memperhatikan baru kita petani yang Ya. mengalami kerugian nantinya sahabat tani. Hama sama rumput juga, kalau kapan kita tidak perhatikan rumputnya dia Ya. kurang maksimal pertumbuhannya ya, Pak ya. betul Pak. Nah, pernah juga saya coba Pak, pada saat aku melakukan budidaya jagung manis, Iya. tapi saya menggunakan eksotik seperti itu hari Pak. Iya, iya. Jadi pada saat sebelum penanaman, Iya. saya cuma melakukan penanaman pada satu jalur saja. Nah, seperti iya, ini iya, jajar iya. Lego namanya, pada satu baris, Iya. tapi langsung saya aplikasikan pupuk MPK, pupuk MPK Mutiara. Iya, Itu saya campurkan dengan pupuk kandang, jadi satu baris saja Pak, saya langsung taburkan, baru saya tutup kembali itu hasil penaburan. ya. Nah seminggu kemudian baru saya lakukan penanaman. Penanaman. Oh, iya. Oh, hasilnya itu Pak, Biaya itu Pak, batangnya enggak banyak biaya, enggak. itu lebih hemat lagi Pak. Lebih hemat. Kita melakukan pemupukan biar pada saat pemupukan pertama saja Pak. Ya. Nanti saat tanaman sudah agak umur 35 hari ya, 35 hari baru kita lakukan pemupukan lagi. Nah, jadi kita tidak perlu lagi macam penaburan pupuk. Kita kalau punya alat pengocor Pak, Pengocor ya. alat pengocor ya kita kocor saja Pak. Kocor saja dalam drum, baru kita kocor per pokok itu. Jadi kita hemat biaya juga Pak, karena sekarang ini kita tahu bahwa harga pupuk sangat melambung tinggi dan begitu mahal, begitupun dengan obat-obatan. Ya. Sementara harga pasar masih pasar, begitu ya, terus. masih di bawah standar lah. Iya. Jadi petani katanya yang dikorbankan. Nah, sahabat tani, seperti yang kita perhatikan ini, Iya. Bapak Mustajab ini membudidayakan juga jagung manis, Iya. dan sekaligus melakukan beternak sapi Bali. Iya, betul. Jadi dalam melakukan kegiatan ini sahabat tani, Bapak Mustajab ini melakukan dua fungsi kegiatan. Betul. Jadi setelah jagung ini dipanen, ya. Jadi batangnya Pak, batang jagung ini Sebelum dikasihkan dipanen juga Pak bisa dibersih-bersihkan tuh daunnya. Oh iya, Ya. untuk dikasihkan pakan ternak. Pakan ternak Iya. ya. Oh jadi pada saat melakukan pruning daun Ya, yang di betul. bagian bawah, Ya. nah itu daunnya sahabat tani bisa digunakan untuk pakan ternak. Betul Pak. Ya. Nah, jadi saling mendukung dalam usaha ini. Betul. Sambil berbudaya jagung, nah beternak juga, beternak sapi juga, dan pakan pun cukup tersedia. Cukup. Ya. Nah, oke sahabat tani, untuk perkembangan dari budidaya jagung ini saya akan posting pada video-video berikutnya. Iya. Terima kasih. Nah sahabat tani, apabila video ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi sahabat tani, mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat dan memberikan motivasi bagi kita semua. Betul. Terima kasih. Salam Tani Nusantara.